Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar materi mengenai logika matematika. Di dalam logika matematika ada beberapa sub materi yang akan dibahas. Tapi untuk di video ini tidak akan semua dibahas. Mungkin ada beberapa materi saja yang akan dibahas. Next, nanti akan dibahas di video selanjutnya. Oke, yang akan dibahas di video ini yaitu yang pertama pernyataan, yang kedua kalimat terbuka, yang ketiga negasi atau ingkaran, yang keempat itu ada pernyataan menjemuk. Nah, pernyataan menjemuk itu ada 4. Yang pertama disjungsi, yang kedua konjungsi, yang ketiga implikasi, dan yang keempat biimplikasi. Oke, supaya lebih jelasnya kita lanjut saja untuk pembahasan setiap sub materinya. Pembahasan yang pertama yaitu pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang bernilai benar atau bernilai salah saja, tetapi tidak keduanya. Maksudnya apa? Maksudnya kalimat pernyataan ini hanya bernilai salah atau bernilai benar. Perhatikan contohnya. Yang pertama, 2 adalah bilangan prima. Betul tidak kalau 2 itu bilangan prima? Ya, benar. 2 adalah bilangan prima. Berarti kalimat ini kalimat pernyataan yang bernilai benar. Yang kedua, Semarang adalah ibu kota Indonesia. Benar atau tidak? Tentunya salah. Berarti kalimat ini kalimat pernyataan yang bernilai salah. Yang ketiga, hai, apa kabar kawan? Tanda tanya. Nah, apakah ini kalimat pertanyaan atau pernyataan? Ya, betul. Ini bukan kalimat pernyataan, melainkan kalimat pertanyaan. Jadi, ketiga contoh ini yang termasuk kalimat pernyataan hanya 2. Yang pertama dan yang kedua. Nah, itulah penjelasan dari pernyataan. Pembahasan yang kedua yaitu kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui kebenarannya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contohnya. Yang pertama, A adalah bilangan ganjil. Nah, A ini belum diketahui kebenarannya. Bisa saja A ini nilainya itu 2. 2 kan bukan bilangan ganjil. Ya, kalau misalkan A-nya 1, benar. 1 itu bilangan ganjil. Jadi, itu dimaksud dengan kalimat terbuka, belum diketahui kebenarannya. Yang kedua, maaf ya, semalam aku ketiduran. Nah, kenapa ini dimaksud dengan kalimat terbuka? Ya karena belum tentu apakah memang benar ketiduran atau ya memang balas chat kamu itu malas. Nah, itu ya, jadi ada beberapa kemungkinan. Jadi belum diketahui kebenarannya. Nah, itulah pembahasan dari kalimat terbuka. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu negasi atau ingkaran. Simbolnya seperti ombak ya. Dari sebuah pernyataan kita dapat membuat pernyataan baru berupa ingkaran atau negasi. Coba perhatikan dulu tabel kebenaran dari negasi atau ingkaran. Perhatikan, di sana ada huruf P. P itu adalah pernyataan. Lalu ada simbol negasi dan huruf P itu dibacanya ingkaran P atau negasi P. Lalu ada B. B itu bernilai benar. Kalau S itu bernilai salah. Artinya, jika suatu pernyataan P benar, maka ingkaran P-nya salah. Begitu pula sebaliknya. Berikut adalah contoh dalam matematikanya. Pernyataan P, besi memuai jika dipanaskan. Maka ingkaran P-nya, besi tidak memuai jika dipanaskan. Contoh yang kedua, pernyataan P-nya,
semua burung bisa terbang. Maka ingkaran P-nya ada burung yang tidak bisa terbang. Nah, itu ya, itu adalah contoh atau penjelasan dari negasi atau ingkaran. Materi selanjutnya yaitu pernyataan majemuk. Di dalam pernyataan majemuk ada 4 yang akan dibahas. Yang pertama, konjungsi. Konjungsi yaitu simbolnya itu huruf V terbalik. Konjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung dan, sehingga notasinya P, V terbalik, Ki, maka dibaca P dan Ki. Berikut adalah tabel kebenaran dari konjungsi. Perhatikan tabelnya. P itu adalah pernyataan pertama. Ki itu pernyataan kedua. Nah, di situ ada P, V terbalik, dan Ki, itu dibacanya P dan Ki. B itu bernilai benar, kalau S bernilai salah. Maka dari tabel berikut kita dapat mengetahui bahwa konjungsi akan bernilai benar jika jika kedua pernyataannya bernilai benar. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal. Pernyataan P, 3 adalah bilangan prima. Bener nggak kalau 3 bilangan prima? Ya, betul. Lalu pernyataan yang keduanya, pernyataan Ki, 3 adalah bilangan ganjil. Betul tidak? Tentu saja betul. Maka P dan Ki-nya 3 adalah bilangan prima dan ganjil, bernilai benar. Nah, itulah contoh dari konjungsi. Pernyataan majemuk yang kedua yaitu disjungsi. Disjungsi simbolnya huruf V. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau, sehingga notasinya P, V, Ki, dibaca P atau Ki. Perhatikan tabel kebenaran untuk disjungsi. P itu pernyataan 1, Ki itu pernyataan 2. P, V, Ki berarti P atau Ki, atau dibaca juga P disjungsi Ki. B itu bernilai benar dan S itu bernilai salah. Jika kita lihat pada tabel berikut ini, maka disjungsi akan bernilai salah jika pernyataan 1 dan pernyataan 2-nya bernilai salah juga. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soalnya. Misalkan, pernyataan P, paus adalah mamalia. Bener nggak kalau paus adalah mamalia? Ya, betul. Berarti pernyataan P-nya bernilai benar. Ya, terus Ki, pernyataan Ki, paus adalah herbivora. Tentu saja tidak. Berarti pernyataan Ki bernilai salah. Maka P disjungsi Ki atau P atau Ki, kalimatnya paus adalah mamalia atau herbivora. Maka kalimat ini bernilai benar. Itulah pembahasan dari disjungsi. Pernyataan majemuk yang ketiga yaitu implikasi. Nah, untuk implikasi simbolnya tanda panah ke sebelah kiri. Nah, implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika, maka, sehingga notasi dari P panah Ki dibacanya jika P maka Ki. Nah, berikut ini adalah tabel kebenaran untuk implikasi. Perhatikan ya. Untuk P itu adalah pernyataan pertama, sedangkan Ki yaitu pernyataan kedua. Maka P panah Ki atau dibacanya yaitu jika P maka Ki. B itu bernilai benar.
dan S-nya bernilai salah. Nah, dari tabel kebenarannya bahwa implikasi hanya bernilai salah jika anteseden P-nya benar dan konsekuen Q-nya itu salah. Maksudnya apa untuk anteseden? Anteseden itu pernyataan pertama, ya. Kalau untuk konsekuennya adalah pernyataan kedua atau konsekuensi dari anteseden. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soalnya. Pernyataan P, Raya belajar di sekolah, bernilai benar. Q, untuk pernyataan Q-nya, Raya belajar di mana saja. Itu juga betul ya. Pernyataannya bernilai betul. Maka P implikasi Q-nya, jika Raya belajar di sekolah, maka Raya dapat belajar di mana saja. Maka pernyataannya bernilai benar juga. Nah, itulah penjelasan dari implikasi. Pembahasan pernyataan majemuk yang keempat yaitu biimplikasi. Untuk simbol biimplikasi yaitu tanda panah ke sebelah kiri dan kanan. Oke, biimplikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika dan hanya jika. Sehingga notasinya P tanda panah kiri kanan, Q dibacanya P jika dan hanya jika Q. Perhatikan tabel kebenarannya. P itu pernyataan 1, Q itu pernyataan 2. Maka P tanda panah kiri kanan Q dibacanya P jika dan hanya jika Q. Oke, maka dari tabel kebenarannya terlihat bahwa biimplikasi hanya bernilai benar jika sebab dan akibatnya atau pernyataan P dan Q-nya itu bernilai sama. Ya. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut. Pernyataan P 30 dikali 2 sama dengan 60. Pernyataan P-nya benar. Untuk pernyataan Q-nya 60 adalah bilangan ganjil, maka pernyataannya salah. Jadi P biimplikasi Q yaitu 30 dikali 2 sama dengan 60. Jika dan hanya jika 60 adalah bilangan ganjil. Nah, ini kalimatnya bernilai salah. Jadi kalian bisa lihat di tabel kebenarannya. Oke, kesimpulannya dari materi yang sudah dibahas di video ini, kalian harus tahu atau hafal untuk tabel kebenarannya. Kenapa? Untuk melihat apakah benar atau salah ketika saya mengerjakan soal logika matematika. Jadi mulai dari negasi atau ingkaran, dari konjungsi, disjungsi, implikasi dan biimplikasi, kalian harus hafal mengenai tabel kebenarannya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Share juga ya ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.